Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan nama saya, Deva Chandra, dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Hari ini saya akan membahas mengenai Intellectual Property Rights, beserta jenis dan juga contoh, serta manfaat bagi saya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas mengenai hak kekayaan intelektual. Intellectual Property Rights, atau istilah resminya dalam perundang-undangan Indonesia yaitu hak kekayaan intelektual, merupakan karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang lahir dari daya cipta, rasa, dan juga karsa. Hak kekayaan intelektual memiliki badan pengurus internasional yang dikenal sebagai World Intellectual Property Organization atau yang disebut sebagai WIPO, yang merupakan badan khusus dalam PBB. WIPO di sini bertugas untuk mengatur dan juga mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual secara global dengan beberapa tugas utama, yakni mengadministrasikan perjanjian internasional, memberikan layanan HKI bagi internasional, menyelesaikan sengketa, membagi dan juga mengumpulkan data HKI, melindungi pengetahuan tradisional dan juga ekspresi budaya, serta mengadakan forum internasional. Sedangkan di Indonesia, badan khusus yang menangani hak kekayaan intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga sebagai DJKI, dengan tugas dan wewenang yang hampir sama dengan WIPO. Hanya berbeda wewenangnya, hanya berlaku di negara Indonesia. HKI memiliki sifat kebendaan, yakni sebuah hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Sifat kebendaan ini terdiri atas hak benda material dan imaterial. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 499 KUH Perdata, barang adalah benda material yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan juga diraba, misalnya pada sebuah kendaraan, seperti mobil, motor, dan juga sepeda, kemudian komputer, rumah, atau tanah. Sedangkan hak adalah benda imaterial, yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan juga diraba. Contoh nyatanya adalah milik intelektual, gadaian, hipotek, piutang, hak pakai, hak pungut, hasil, dan juga hak guna usaha. Selanjutnya, hak kebendaan HKI ini bersifat absolut karena dapat dipertahankan kepada siapapun dan mempunyai hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya. Sifat absolut HKI ini akan menimbulkan hak eksklusif bagi inventor atau pencipta atau juga pendesain ataupun memegang hak untuk memonopoli HKI dalam jangka waktu tertentu, dan tidak seorang pun dapat menggunakan hak ini kecuali dengan seizin inventor atau pencipta dan juga pendesain serta pemegang haknya. Keunikan yang dimiliki oleh HKI adalah bahwa HKI dapat diadakan karena sifat-sifatnya. Yang pertama, karena sifatnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga sebagai benda, HKI dapat beralih dan dialihkan seluruh atau sebagiannya karena pewarisan, hibah, wasiat, atau dijadikan milik negara, atau bisa juga karena perjanjian. HKI yang beralih terjadi karena perundang-undangan, artinya tanpa memerlukan akta. Akan tetapi, peralihan yang dilakukan selain dengan cara pewarisan harus dialihkan secara tertulis dengan akta. Kemudian, HKI bersifat dapat dibagi, artinya dapat dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya ini atau sebagiannya ditujukan dengan pembuatan yang dilakukan berkenan dengan penggunaan hak. Dan yang terakhir, karena sifatnya yang tidak dapat disita. Karena HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka HKI juga dapat diartikan sebagai hak yang tidak dapat disita. Pemikiran ini didasari alasan bahwa HKI bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pribadi, pencipta atau penemu. Artinya, jika terjadi pelanggaran, maka yang dapat dilarang adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Dan sekarang kita akan membahas jenis hak kekayaan intelektual yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta secara umum merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya yang mencakup berbagai bidang seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Lewat hak ini, sang pencipta mendapatkan perlindungan atas karyanya yang telah dibuatnya, sehingga karya tersebut tidak dapat digunakan, didistribusikan, atau diperbanyak tanpa izin. Dilansir dari dpig.co.id, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis sebagai bentuk deklaratif terhadap suatu karya setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan semua terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencakup pengertiannya, hak turunan, jangka waktu, dan juga pelanggarannya. Hak cipta tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pencipta, tetapi juga mencakup hak-hak turunan yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk mengatur bagaimana haknya digunakan.
Hak-hak ini terbagi atas dua jenis, yakni hak ekonomi yang merupakan hak yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Hak ekonomi mencakup hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi, hak pertunjukan publik, dan hak penyiaran. Kemudian, hak moral, yakni hak yang melekat pada pencipta sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan pribadi terhadap karyanya. Hak moral ini tetap dimiliki oleh pencipta terlepas dari kepemilikan hak ekonomi atas karya tersebut. Hak moral terdiri dari dua aspek utama, yaitu hak atas pengakuan dan hak atas integritas karya. Hak cipta juga memiliki jangka waktu perlindungan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis karya dan perorangan yang menjadi penciptanya. Hak cipta yang atas karya perorangan memiliki jangka waktu hingga seumur hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal. Jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungannya ada 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diketahui umum. Pelanggaran hak cipta di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, berupa penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 4 miliar rupiah bagi pelaku yang terindikasi menduplikasi, mendistribusikan, menyiarkan, atau memperbanyak karya orang lain secara komersial tanpa izin. Bagi pelaku yang dengan sengaja menayangkan, mempertunjukkan, atau mengedarkan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak akan dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Berikutnya, bagi pelaku yang menghapus, mengubah informasi manajemen hak cipta tanpa izin yang berakibatkan merugikan pencipta akan menerima hukuman penjara maksimal 2 tahun dan atau denda hingga 300 juta rupiah. Dan untuk pelaku yang melanggar pelanggaran terkait hak atas pertunjukan, rekaman suara atau siaran akan menerima hukuman penjara maksimal 3 tahun dan atau denda hingga 500 juta rupiah. Jenis hak kekayaan intelektual selanjutnya adalah hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak merek merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak ini memungkinkan pemilik merek, dagang atau jasa untuk menggunakan, mengizinkan, atau melarang pihak lain untuk tidak menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin dalam bidang usaha dan sejenisnya. Hak merek bertujuan untuk membedakan satu produk dengan pesaingnya dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin. Di Indonesia, hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut undang-undang ini, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa nama, logo, kata, huruf, gambar, angka, bentuk di 2 dimensi atau 3 dimensi, kombinasi warna atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, salah satu unsur mutlak yang dapat didaftarkan sebagai merek adalah tanda, yakni apabila suatu lambang atau simbol yang digunakan memiliki daya pembeda yang kuat. Selain itu, hak merek juga memiliki beberapa fungsi yang penting yang dapat dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. Fungsi pembeda, fungsi jaminan, fungsi promosi, fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, dan fungsi perlindungan hukum. Hak merek dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti fungsi, cakupan perlindungannya, dan penggunaannya. Jenis-jenis ini terbagi menjadi merek dagang dan juga merek jasa, serta merek kolektif. Jangka waktu perlindungan hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak merek memiliki masa berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun sekali, di mana pemilik merek juga wajib mengajukan permohonan perpanjangan maksimal 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Dan apabila perpanjangan tidak dilakukan, maka hak merek dapat dihapus dan menjadi milik umum. Pelanggaran terkait hak merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana pelaku akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Dan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Kemudian jenis hak kekayaan intelektual selanjutnya adalah hak paten. Berdasarkan definisinya, hak paten dapat diartikan sebagai hak istimewa yang diberikan kepada seseorang penemu atas hasil penemuannya dalam bidang teknologi. Pengertian paten ini telah dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 2 UU PE tahun 2001. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi.
yang dalam masa waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Sementara pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai pengertian invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan memecah masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 jenis hak paten yang terdiri dari paten biasa dan paten sederhana. Hak paten biasa diberikan untuk invensi yang benar-benar baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jenis paten ini berlaku untuk 20 tahun sejak pengajuan paten dan tidak dapat diperpanjang setelah masa perlindungan berakhir. Sedangkan hak paten sederhana diberikan untuk invensi baru yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada. Jenis paten ini hanya berlaku untuk 10 tahun sejak pengajuan dan biasanya diberikan untuk invensi dalam bidang mekanik. Agar suatu invensi dapat diakui haknya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah novelty atau kebaruan, bahwa suatu invensi dianggap baru jika invensi diajukan patennya tidak memiliki kemiripan dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Kedua, langkah inventif, bahwa suatu invensi harus mengandung unsur inovatif yang tidak dapat diduga dan tidak mudah dibuat oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Dan ketiga, invensi dapat diterapkan dalam bidang industri, bahwa invensi tersebut harus bisa diterapkan dalam skala besar, bukan hanya teori semata. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, terdapat beberapa hal lainnya yang tidak dapat dipatenkan, yaitu proses atau produk yang bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas, dan keterlibatan umum, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan, teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan atau matematika, dan semua makhluk hidup kecuali jasa training. Di Indonesia, pelanggaran mengenai hak paten juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pelanggaran akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah bagi barang siapa dengan sengaja tanpa melanggar hak pemegang paten dengan melakukan tindakan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan produk yang diberikan paten dan menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Dan untuk pelanggar mengenai paten sederhana dengan tindakan pelanggaran yang sama akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Dan jenis hak kekayaan intelektual yang terakhir adalah hak desain industri, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya, yang meliputi bentuk, konfigurasi, pola, atau kombinasi warna dalam kurun waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Subjek hak desain industri mengacu pada pihak-pihak yang dapat memiliki dan mengajukan hak desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang berhak mendapatkan hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama. Dalam kasus lainnya, apabila desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain atau dibuat dengan orang lain berdasarkan pesanan, yang menjadi pemegang hak desain industri adalah pihak yang mengerjakan desain tersebut. Dan jika desain industri dibuat berdasarkan pesanan atau dalam hubungan kerja, orang yang membuat desain industri tersebut akan dianggap sebagai pemegang hak desain industri. Objek pada desain industri mengacu pada elemen visual dari suatu produk yang didaftarkan dan dilindungi oleh hak desain industri. Objek desain industri ini meliputi barang atau komoditas, bentuk, konfigurasi, komposisi, atau kombinasi warna. Perlindungan hukum terhadap karya-karya desain industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak tanggal pengajuan pendaftarannya. Jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang setelah masa perlindungan habis, dan setelah masa perlindungan habis, desain industri ini akan menjadi milik publik. Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pengalihan ini memungkinkan pemilik hak untuk memberikan pemilikan atau memberikan izinnya kepada pihak lain, yang dia dapat dialihkan melalui beberapa metode seperti pewarisan, hibah, tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, pelanggaran mengenai hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Bagi barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan tindakan menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian, bagi barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 23, dan 32 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya intellectual property rights dalam industri kreatif.
Intellectual property rights memegang peran krusial dalam industri kreatif karena fungsinya yang melindungi karya-karya daripada pencipta di industri kreatif. Dengan adanya intellectual property rights, pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karya mereka, seperti layaknya musik, film, desain, atau perangkat lunak, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi dengan cara menjualnya ataupun lewat lisensi tertentu. Perlindungan ini juga melindungi hasil karya mereka daripada pembajak, plagiarisme, dan penggunaan tanpa izin yang sering menjadi masalah dalam industri kreatif. Selain itu, IPR juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan kreativitas para pencipta dengan memberikan rasa aman bagi mereka untuk bereksplorasi tanpa takut karya dicuri. Dan dalam skala yang lebih besar, IPR membantu membangun identitas merek, meningkatkan daya saing global, dan juga melestarikan budaya tradisional yang ditawarkan oleh pencipta. Tanpa adanya IPR, industri kreatif akan kesulitan berkembang karena kurangnya insentif dan perlindungan bagi para kreator. Oleh karena itu, IPR tidak hanya penting bagi individu pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan dan keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan. Kemudian kita akan membahas tentang contoh-contoh hak kekayaan intelektual, dimulai dari hak cipta yang memiliki contoh seperti lagu dan lirik musik, misalnya lagu Imagine karya John Lennon, karya tulis seperti buku, puisi, dan cerpen misalnya novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, film layar lebar atau dokumenter misalnya film Avenger produksi studio Marvel, lukisan atau ilustrasi misalnya lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, dan masih banyak lagi. Kemudian, beberapa contoh yang termasuk ke dalam hak merek adalah sebagai berikut. Misalnya, pada merek dagang seperti Coca-Cola dan Indomie memiliki warna merah, Apple dengan gigitan khasnya pada apelnya. Kemudian contoh merek jasa misalnya Gojek yang memiliki warna hijau, BCA memiliki warna biru, Shopee dan Netflix dengan tipografinya. Kemudian, dalam merek kolektif, sebagai contohnya, kopi Gayo dan kopi Kintamani yang dapat didapatkan hanya pada daerah Gayo dan Kintamani, serta batik Pekalongan yang hanya didapatkan di daerah Pekalongan. Contoh hak paten, misalnya pada video klip Smooth Criminal karya Michael Jackson, dapat teknologi seperti kamera, lensa, dan juga mikrofon. Terus juga ada sepatunya yang memiliki pengait khusus untuk melakukan atraksi khas Michael Jackson. Ada alat musik juga yang memiliki suara tertentu dan juga tangga hidrolik yang dikhususkan untuk video klipnya. Dan yang terakhir, contoh nyata dari hak desain industri. Misalnya, pada desain produk elektronik seperti desain pada Apple MacBook dengan bodinya yang tipis dan juga trackpad yang besar, AirPods dengan desain yang minimalis, atau layar melengkung pada ponsel Samsung Galaxy Edge. Desain peralatan rumah tangga seperti desain pada kursi, desain pada alat dapur semacam blender, atau desain pada set peralatan makan yang unik. Desain kemasan produk seperti desain botol Coca-Cola, desain botol parfum Chanel, atau kemasan susu ultra yang berwarna biru. Desain fashion dan aksesoris seperti desain sol sepatu Crocs yang bundar, desain tas Hermes, atau desain sporty pada jam tangan Casio, dan masih banyak lagi. Sebagai mahasiswa kafe, pemahaman dan pembelajaran mengenai intellectual property rights merupakan hal yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Di mana di era modern ini, karya desain dapat diakses dan disebarluaskan dengan sangat mudah. Dalam satu sisi, perkembangan ini memberikan hal positif bagi para desainer, karena memudahkan mereka dalam mempromosikan karyanya. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga dapat meningkatkan risiko seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan tanpa izin. Dan mahasiswa DKV perlu tahu bahwa dengan adanya IPR, desainer memiliki hak legal untuk menuntut pihak yang menggunakan karyanya tanpa izin, serta mendapatkan royalti atau kompensasi atas kerugian yang telah ditimbulkan. Selain itu, mahasiswa juga perlu tahu bahwa IPR dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para desainer. Dengan mendaftarkan hak cipta atau hak desain industri, seorang desainer dapat memperoleh lisensi, royalti, atau menjual desainnya. Hal ini tidak hanya melindungi karya mereka, tapi juga akan membuka peluang bisnis yang lebih luas. Dan dengan adanya jaminan bahwa karya mereka terlindungi, mahasiswa dapat merasa lebih aman dan terdorong untuk bereksperimen dengan ide-ide kreatif lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang IPR bagi mahasiswa DKV bukan hanya sekadar pengetahuan tambahan, tapi juga menjadi bekal penting yang berdasar untuk terjun ke dunia desain. Dan dengan memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap karya, desainer dapat lebih luasa dalam berkarya tanpa takut dicuri atau disalahgunakan. Dengan demikian, IPR merupakan hal yang penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia kreatif. Karena selain melindungi karya mereka, IPR juga membantu mahasiswa untuk berkembang menjadi desainer yang profesional dan siap menghadapi tantangan di industri kreatif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Terima kasih telah menonton video ini.